Ikram. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kenapa sakit hati Wisma? Pacarmu nak datang tadi malam? Ya. Jadi abaikan ya, jangan pacar-pacaran dulu. Olah dulu yang lain. Kenapa kurang ini? Mana Hanafi? Malas. Tidak ada suratnya? Tidak. Terus apa yang depannya Hanafi itu? Wafin, jangan Wafin mana? Malas. Indah, kemana Estina? Ya aja. Maulid ya? Oke. Jadi bagaimana nih? Sudah siap untuk belajar atau belum? Siap. Siap? Apa kalian bilang siap? Kalau bilang nggak siap, enggak. Kita belajar hari ini. Bisa kita ikut. Siap. Ya. Jadi karena kalian sudah siap belajar, mari kita mulai belajar. Hari ini kita akan belajar tentang ya. Hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Pembahasan kita yaitu jarak antar titik. Pernah kalian mendengar apa itu jarak? Apa jarak? Anu apa ini? Anu apa? Siapa yang bisa mengutarakan apa itu jarak? Kalau LDR itu apa? LDR. Nah, yang betul, artinya yang betul apa? Hubungan jarak jauh. Kenapa? Kapan orang itu dikatakan LDR? Di saat tidak berdekatan. Di saat tidak berdekatan ketika kedua pasangan tersebut berada pada jarak yang berbeda. Jauh. Nah, lagi-lagi jaraknya itu bisa dikatakan jauh atau dekat. Jadi jarak itu adalah sebuah besaran atau nilai yang menentukan panjang lintasan yang memisahkan sesuatu atau objek. Misalkan nih, dari Indah tempat duduknya Indah ke tempat duduknya dia. Di sini ada jarak yang memisahkan antara dia dan Indah. Kira-kira berapa meter jaraknya ini, April? Nah, jarak itu biasanya dinotasikan atau disebutkan dalam ketentuan panjang. Misalnya jaraknya 3 km. Seperti jarak dari rumahnya Wisma ke rumahnya Iza itu berapa kilo? Ya mungkin 2 kilo ya. Biasanya kita mendengar dengan sebutan satuan panjang. Oke, kita tidak akan terlalu panjang di bagian jarak. Kita lanjut. Untuk hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Apa sih tujuan kita belajar untuk dimensi 3 itu? Nah, ada beberapa capaian tujuan pelajaran yang diharapkan di sini ya. Yang pertama, memahami konsep titik, garis, dan bidang. Jadi nanti setelah belajar, diharapkan kalian itu mengerti mana itu titik, mana itu garis, mana itu bidang pada sebuah bangun dimensi 3 untuk bangun hubungan. Yang kedua, bisa menentukan jarak antar titik dengan benar. Jadi setelah belajar nanti, diharapkan bisa menghitung atau menentukan jarak antar titik itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah gambar. Coba diperhatikan gambarnya. Di sini ada Udin, yang kita sebut saja Udin, saya tahu nama aslinya. Udin sedang berusaha untuk memetik sebuah buah. Jarak Udin ini, nah, ini dikatakan jarak Udin dengan pohon. Jarak itu adalah lintasan yang memisahkan antara tempat berdirinya Udin dengan tempat pohon.
kira-kira kalau yang mati ini bentuknya seperti segitiga, segitiga apa? siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika tinggi pohon pada gambar itu 9 meter dan jarak anak dengan pohon panjang. Oh ya, tadi Udin ya? Ini Oh ya, berarti ini kasus saja Udin bro. Jarak Udin ke pohon itu adalah 3 meter. Nah, berapakah panjang gala yang diperlukan? Jadi gala ini kalau bahasa kasar itu penggala ya. Penggala ya. Penggala ini yang diperlukan untuk memetik buah. Berapa panjangnya kira-kira? Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan. Nah, ini untuk segitiga ya tadi ya yang di pohon itu. Nah, kira-kira untuk menentukan panjang sisi BC atau panjang galahnya tadi kan menjadi sebuah sisi miring. Panjang sisi miring ini didapat dengan cara dapat kita hitung dengan cara apa? Apa yang bisa kita gunakan? Menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat teorema Pythagoras yang pernah kalian pelajari waktu SMP? Ya, jadi untuk menentukan panjang sisi ini panjang BC-nya itu menggunakan akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Yang mana AB-nya? AB itu adalah di ini sisi tegaknya. Kemudian AC ditambah dengan AC. AC itu adalah panjang A ke C atau jarak dari A ke C. Nah, lalu bagaimana ketika itu di dalam sebuah ruangan? Bisa dilihat masalahnya di sini. Kalau di dalam ruangan bagaimana? Jadi di sini ada sebuah CCTV. Bisa dilihat bayangan putih ini. Nah, bayangan ini disebut atau bisa dikatakan ini adalah jangkauan dari CCTV tersebut. Kalau dia di luar yang bayangan putih ini dia tidak terekam di dalam CCTV-nya ya. Nah, kita kira-kira maksimalnya ini sampai berapa nanti? Jarak dari CCTV ini dengan tempat duduknya siapa ini? Ya, anggaplah ini Indah ya. Seperti katanya Andre. Nah, jarak dari CCTV ke Indah ini berapa? Itu kita hitung dengan menggunakan Teorema Pythagoras. bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ya, ini dibangun di sini karena ini dibangun di dalam ruangan ya. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Jaraknya ini bagaimana cara kita menentukan? Sekarang itu yang akan kita Pelajari. Bagaimana cara kita mempelajarinya? Nah, di sini hari ini saya akan mencoba untuk menggunakan model pembelajaran yang lain yang jarang kita terapkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tidak pakai LCD ya. Nah, paling saya hanya datang menggunakan papan tulis dan spidol, dan saya lebih banyak berkegiatan di depan, berbicara dan lain sebagainya. Hari ini proses pembelajaran kita akan sedikit berbeda. Jadi nanti saya akan memberikan lembar kerja atau LKPD namanya. Itu nanti sebagai bahan kalian berdiskusi. Nah, dari LKPD ini kalian akan menemukan bagaimana sih cara kita menentukan jarak antar B dan bagaimana konsep dari titik, garis dan bidang tersebut. Ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mempelajari cara menentukan jarak antar titik? Kan tinggal di garis pakai meteran aja bisa kan? Langsung kelihatan, oh ini panjangnya sekian meter, ini begitu. Nah, akan tetapi ini adalah kita gunakan untuk mempermudah. Misalnya nanti Amril mau menentukan panjang kabel yang diperlukan dari balon yang di tengah ini, mau sampai ke sudut di situ, mau tarik kabel. Berapa meter kabel yang harus dibeli? Apa Amril mau naik ke sana terus pakai meteran ditarik ke bawah begitu kan? Kan? Bisa, kan bisa, tapi terkesan lebih sulit. Nah, ada cara yang lebih mudah, itulah yang akan kita pelajari. Baik, kalau begitu sekarang saya bagi bangkunya dulu.
Amril sama Dea, Emma dan Yudi. Oh ini sudah duduk ya sesuai kelompok yang kemarin. Semuanya sudah duduk seperti kelompok yang kemarin. Oh ya, bagus. Sudah dulu kita bagi lagi ya. Langsung saja di sini Bapak membagikan tempat kerjanya. Ayo duduk dulu berhadapan, jangan saling membelakangi dengan teman kelompoknya. Berhadapan dengan teman kelompoknya. Coba dicermati LKPD-nya. Berhadapan, diskusi berempat. Jangan lagi. Atau Indah sedang berantem sama Indah? Rebutan cowok atau gimana? Oh, rebutan makanan. Ya udah, ayo kerja yang. Jadi kenapa Bapak arahkan untuk bekerja kelompok? Ini untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam hal bekerja sama. Jadi supaya kalian terbiasa untuk kerja sama, jadi silakan kerjasama yang baik, menganalisisnya bagaimana dari LKPD tersebut. Ya, langsung diisi, dicermati dulu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan diisi.
Nah, ada yang kita bagaimana kelompok Desi, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober? Ini sudah. Ah. Bentar. Hayatul Fatah, bagaimana Hayatul Fatah? Yang mana bertanya? Ya, saya lihat sudah jadi ya intinya. Ayo, siapa yang mau presentasikan di depan? Apa? Ah, Desi. Ayo, data sebut temannya makanya. Kalau sebut temannya, yang Desi maju ya. Nanti Desi di tulis di depan ya. Di papan tulis. Ini sudah ya. Ya, bentar dulu, Desi. Udah, jangan ada yang kerja lagi ya, kan sudah jadi. Semuanya hadap depan dulu. Perhatikan gimana. Ya, papan ini semua.
No, sawi no mari lah sih mah. Siapin mah segera betul. Oh. Jangan main ya, perhatikan tentunya itu. Ambil diperhatikan juga. Rekam media hasil kerja kelompoknya sama enggak dengan yang ditulis sama tesis di depan. Ditulis ke bawah. Jangan di bawah. Ya, nggak bisa dijelaskan sama teman-temannya bagaimana sih? Oke, akan bagus dulu. Coba diperhatikan lembar kerjanya. Tadi Bapak lihat hanya yang ada yang beda jawabannya seperti ini. Coba siapa yang berbeda tadi? Pada saat mau menyambil. Coba ambil dituliskan hasil kerjanya di depan. Atau siapa? Ya mungkin dari kelompok nyambil siapa yang mau menuliskan? Oh iya, ambil saja. Cepat.
Ya. Perhatikan yang di depan. Ngobrol dulu ya. Dulu deh. Sudah kah? Sudah? Silakan. Coba perhatikan pekerjaan dari Desi dengan Abel. Bukan pekerjaan Desi dan Abel saja ya, kelompoknya. Kelompok Desi dan kelompoknya Abel. Di mana bedanya? Rumusnya yang mana? Rumus yang beda. Jadi yang mana? Rumus yang mana? Bukan. Itu di artinya. Artinya beda. Ada Desi pakai gigi, kita pakai itu. Jadi untuk menentukan ide-nya yang berbeda ya. Ini Desi menggunakan PH kuadrat ditambah PH kuadrat. Kalau kelompoknya Abel menggunakan F kuadrat ditambah FG kuadrat. Kenapa dia bisa menggunakan rumus yang berbeda? Hasilnya sama. Ya hasilnya sama. Ini 2 kali 6 2 kan. Coba kita lihat gambar yang di permasalahan itu. Ya, perhatikan di sini untuk mencari panjang EB, ini yang mana EG ya? Ini EG ya. Jadi mencari titik E ya. Kalau di kelompok Desi menggunakan panjang EH yang di sana ditambah dengan panjang HG, sehingga membentuk segitiga EGH ya. Nah, kalau Amel menggunakan panjang EF dan ditambah dengan panjang FD itu. Jadi Amel mungkin di sini bukan FD ya, atau bisa dipakai EF. Panjang GF ditambah panjang FD, sehingga sama membentuk sebuah segitiga. Berapa rumusnya? Ini kita memilih segitiga ya. Jadi kalau dibelah jadi 2, segi cepat yang menjadi di bidang ini akan menjadi 2 buah segitiga situ. Nah, jadi kalau menghitung panjang ED bisa kita menggunakan panjang EH ditambah HG kuadrat atau panjang EF ditambah panjang FG. Jadi yang ini saya perbaiki dulu. Berarti sudah mau pulang nggak ya April ini? Ya. Nanti bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Apa ini? Bagaimana cara menentukan jarak antar titik kalau tidak ada gambar segitiga? Bagaimana cara menggambarkan menentukan jarak antar titik kalau tidak ada segitiga situ? Ya, soalnya kan tadi sudah langsung diberikan ya, sudah langsung diberikan dari kalau bangun ruangan seperti ini langsung diberikan segitiga seperti ini. Bagaimana kalau tidak ada gambar segitiga seperti ini maksudnya? Oke. Untuk menjawab itu, silakan diperhatikan ke LCD-nya dulu. Baik, untuk menjawab pertanyaan Anda, perhatikan ini. Sekarang kita akan menentukan jarak dari titik A dengan titik B.
cara kita ini di sini kan tidak ada segitiga siku-sikunya ya. Iya. Nah, kita gunakan titik bantu, titik tambahan, kita tambahkan titik C sehingga dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, tarik garis lurus dari A atau dari B juga bisa. Tarik garis lurus dari B, dari A ke bawah. Ya, itu titik batunya C. Dan kita hubungkan dari titik C ke titik B. Sehingga nanti akan kita temukan segitiga siku. Jadi C ini disebut dengan titik bantu untuk membentuk sebuah segitiga siku supaya kita bisa menentukan panjang dari atau jarak dari dua titik tanpa ada gambar segitiga siku-sikunya. Jadi kita gambar sendiri. Jadi misalkan di dinding ini nanti di ruangan ini berapa jarak di antara lampu ini ke sana ke titik sudut yang di depan. Nah, caranya nanti kita gunakan garis bantuan dari lampu ini kita tarik ke bawah, lurus di sini dan di bawah inilah titik bantunya. Dan kita tarik garis lurus ke sana sehingga akan membentuk sebuah segitiga siku. Oke, apa cukup jelas? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Ada. Baik, kalau memang tidak ada, sekarang di sini ada tugas untuk kalian kerjakan. Nanti tugas ini dikerjakan di rumah ya. Siapa kelasnya? April ya. Coba nanti dibagikan sama kelasnya ya. Dikumpulkan hari apa lagi matematika? Hari Selasa ya, di hari Selasa dikumpulkan. Oke, tugas sudah terberikan. Silakan dikerjakan dengan maksimal. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa? Tentang jarak antar titik. Jadi bagaimana apa yang sudah kita pelajari tadi? Bagaimana cara menentukan jarak antar titik? Bagaimana caranya? Ada yang dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke. Kalau jarak antar titik, apa sih itu jarak antar titik? Ya, jarak antar titik. Jarak antar titik adalah panjang luas garis terpendek yang menghubungkan titik tersebut. Dalam geometri pun jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang luas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangunan-bangunan tersebut. Ya. Kemudian yang lain? Ada yang mau menambahkan kesimpulan dari Ambil? Ya. Jadi jarak antar titik itu adalah lintasan terpendek yang memisahkan dua buah titik atau objek. Jadi panjang lintasan terpendek ya. Nah, tadi pihak KPI sudah mengerjakan mencari jarak dari titik T ke titik E. Kenapa kita pakai garis miring ini? Karena ini adalah jarak terpendeknya. Nah, bisa juga kita menggunakan kalau dari T ke E, bisa juga kita tarik garis dari T ke D, dari D ke C, baru C ke A. Tapi itu akan menjadi panjang. Nah, yang kita gunakan adalah yang terpendek karena jarak itu adalah lintasan terpendek antara dua buah objek atau dua buah titik. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Ya, karena belnya juga sudah bunyi. Untuk hari ini kita sudah belajar mengenai jarak antar titik, apa itu titik, apa itu garis, apa itu bidang, kemudian bagaimana
akan mempelajari tentang jarak antara titik ke garis, ya. Jadi nanti sampai di rumah semua punya HP kan? Nah, manfaatkan HP-nya, buka YouTube, buka Google, cari apa itu jarak antara titik dan garis. Besok kita akan bahas itu. Jadi sebelum kita bahas, kalian sudah bisa, ya? Tapi tetap bisa besok kita akan jelaskan juga, ya? Tetap dicari tahu itu, jangan nanti besok bisa dibahas Pak Guru, jadi ngapain saya cek buah-buah ya? Tapi rajinlah belajar, bukan hanya di pelajaran matematika, tapi semua pelajaran. Jangan hanya mengandalkan ilmu yang kalian dapatkan di sekolah, karena sekarang kalian bisa belajar dari rumah juga. Banyak hal yang bisa kalian dapat dari internet. Tentunya hal-hal yang positif, jangan cari yang lain. Jadi jangan nanti kuotanya dipakai main-main aja ya. Terus Indah, Endang, Desi, Wisma, dan kuotanya dipakai tiktokan aja ya. Oke, untuk hari ini sebelum kita tutup, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Baiklah, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana datal watani wa nadatal banati bi fururihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabta alaina wa tarzuqana wa taghfirana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And action. Cut terus.